Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bapak Ibu Guru di Kabupaten Bogor. Ketemu lagi dengan saya Titik Suryani dalam program Sapa Wargi PGRI Kabupaten Bogor. Kali ini masih dalam rangkaian Hardiknas, Hari Pendidikan Nasional. Kita kedatangan tamu istimewa. Siapa dia? Saya izin spill dulu. Beliau adalah Pak Rejoko Puji Triantoro SPD. Beliau mengajar di SD Negeri Lewi Batu 3. Nah kebetulan beliau punya pengalaman menarik loh Bapak Ibu. Ngajarnya kemarin ketika Hardiknas, ngajarnya bareng Pak Menteri. Nah kita akan tanya-tanya di pengalaman beliau. Halo Pak Joko. Halo Bu. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat nih? Alhamdulillah sehat. Kayaknya ceria banget nih. Artis Hardiknas tahun 2025 nih. Aduh, iya. Berlebihan itu Bu ya. Aduh. Pak Joko bisa ceritain gak sih rasanya ngajar bareng Pak Menteri nih? Bareng Pak Menteri ya? Ya serasa nggak ngimpi Bu ya. Ngimpi gimana nih? Saya mulai berbicara dengan beliau juga agak sedikit nervous ya Bu ya. Nggak percaya kalau itu memang orang yang istimewa nomor 1 di negara ini loh Bu. Di dunia pendidikan kita ya. Terus sempet gak ada briefing dulu nih sebelum ketemu Pak Menteri begitu? Atau mungkin langsung nih eksekusi? Langsung dieksekusi itu Bu. Langsung? Jadi udah gak pakai briefing nih? Langsung ngajar depan beliau? Iya. Waktu itu ngajarnya tema apa sih Pak Joko? Tema apa ya? Tema jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan, bukan jaring-jaring cinta ya? Bukan. Bukan. Ya itu juga kan ada tim kreatif dari kementerian yaitu Pusdatin memberikan informasi bahwa untuk mengajar saat ini mesti pakai menggunakan apa itu Smart TV itu ya Pak? Papan interaktif. Oh nyebutnya, mereka nyebutnya ya. Papan interaktif iya. Isinya apa aja sih Pak Joko? Wah di banyak loh Bu itu Bu, keren-keren Bu. Nanti deh saya share lagi lah di PGRI lah biar pada penasaran nih. Lagi ya. Beruntung loh kalau Pak Joko dapat ya, nggak semua sekolah nih dapat. Pak Joko, ketika ngajarin Pak Menteri datang, apa yang dirasain Pak Joko gitu? Ini ngimpi apa ya? Sebetulnya yang di pikiran saya itu berharap waktu itu ya siapa aja yang datang ya. Informasinya 2 orang yaitu Pak Presiden dengan Pak Menteri. Nah paginya itu dikasih kabar ternyata Pak Menteri gitu loh. Wah luar biasa, saya berpikir untuk gimana loh gitu, anak-anak juga Pak beneran Pak ini Pak Menteri mau kesini Pak. Wah Bapak juga nggak tahu ini ya kok bisa Pak Menteri gitu. Nah mungkin kemarin itu dikasih tahu tim kreatifnya yaitu dari kementerian. Ya mohon maaf Pak Presiden tidak bisa hadir. Jadi yang hadir ya? diwakilkan oleh Pak Menteri. Karena beberapa hal yang datangnya Pak Abdul Mukti. Waduh deg-degan saya tetep itu. Tetap deg-deg. Iya, saya nyaksiin loh videonya, seru banget. Itu anak-anak gimana tuh responnya? Terkesima sepertinya. Ya anak-anak yang di sekolah saya itu Bu ya. Saya kan kelas 6 nih kebetulan Ibu nih. Kemarin saya tanya tuh waktu setelah menteri datang, saya ngobrol dengan anak, Pak bisa nggak saya jadi menteri? Lah kenapa nggak bisa? Bisa. Keren. Asal kamu sekolah. Ya Pak saya tadinya mau berhenti sekolah. Masya Allah. Ada berapa orang dari 28 itu sekitar hampir 15 orang itu nggak mau melanjutkan. Tapi setelah kedatangan menteri, Pak saya mau melanjutin Pak ke SMP yang terdekat di Lewi Sadeng tuh, yang di SMP Anak Bangsa tuh. Oke lah, ya, mungkin hikmah, mungkin kebaikan yang didatangkan kementerian berikut Pak Presiden itu ke sekolah kami itu mendatangkan banyak kebaikan ya. Selain daripada papan interaktif itu, selain dari mungkin revitalisasi yang mungkin sebentar lagi akan datang gitu. Mungkin beberapa minggu ini akan informasi yang akan mengalir terus ya Pak Joko ya. Oke. Jadi itulah. Ini secara gak langsung anak-anak tuh jadi aduh ternyata aku bisa punya cita-cita yang tinggi nih. Nah gitu Bu. Bisa jadi Pak Menteri juga. Dan baru pertama itu pengalaman saya kan ngajar itu tahun 2020 Bu ya di sana itu. Kata kepala sekolah dan guru-guru senior di sana, baru kali ini ada orang nomor 1 di pendidikan datang ke sini. Nah itulah saya berharapnya ternyata langsung terasa loh Bu itu efeknya ketika mereka yang tadinya di kampung deket Jakarta tapi tetap kampung ya Bu ya. Pak saya mau lanjutin Pak, lah itu bagus gitu ya. Mudah-mudahan Pak Menteri juga sekarang sehat gitu ya. Amin, membawa kebaikan amin, Pak Presiden dari kementerian, dari
Pak siapa itulah saya. Kemarin jadi pokoknya fokus saya itu ngajar gitu depan menteri gitu. Ini kayaknya nervousnya belum selesai nih. Kalau saya amati masih merasa tidak percaya nih. Aduh, ngajar depan Pak Menteri. Aduh, gimana ya harus ngomong apa, kepikiran gak kayak gitu Pak Joko? Iya sih kepikiran sih Bu. Kepikiran ya. Aduh, takut Gimana? salah ngomong nih. Nah itulah takut dia. salah pencet papannya begitu nggak? Iya. Seru. Nah itu juga di apa itu nanti di Muri pokoknya nanti si Pusdatin dan kementerian mungkin akan launching. Ya jangan dulu dibocorin gitu. Iya. Pokoknya tahun 2026 itu akan ada gebragan gitulah. Saya juga harus merahasiakannya gitu. Oke, keep dulu biar penasaran nih Bapak dan Ibunya biar penasaran dulu. Tapi yang jelas jadi sebuah hal yang sangat baik buat sekolah itu. Nah, baik ekosistemnya, baik nanti dapat bantuan juga revitalisasi. Rencana memang mau di merger ya Pak Joko ya? Rencananya mau di merger. Berarti Lebih Batu 2, Lebih Batu 3 gabung nih. Digabung. Jadi nama Lebih Batu apa nih? Kemarin ya apa aja lah yang penting digabung Bu. Jadi Lebih Batu bersama begitu. Mungkin dua kali ya. Ya Oke. apapun namanya yang penting sekolah pendidikan khususnya di Kecamatan Rumpin ini maju ya. Sepakat. Karena saya kan pernah kesana ya Pak juga ya. Ketika program Sehari Bersama Guru Penggerak. Itu benar-benar ketika dapat informasi bahwa Pak Joko nih jadi artisnya Hardik Nastawan ini. Kayaknya jadi ikut mengalir bangganya juga loh Pak Joko. Ya Allah, keren banget ini. Ya mimpi kenyataan gitu Bu ya. Oke, Pak Joko nih habis didatangin Pak Menteri, Pak Joko sendiri ngerasanya gimana nih setelah itu? Pengen ngajar yang kayak gimana lagi nih? Ya sebetulnya banyak sih Bu ya cara-caranya, tapi yang bisa saya sampaikan pada waktu itu hanya itu karena memang waktu ya Bu ya. Mepet ya? Waktu itu berapa menit sih Pak Joko? Paling sekitar 15 menit beliau. 15 menit ya? 15 menitan beliau berbicara di depan anak-anak Seru, kelas 6, ngobrol dengan sebetulnya kalau saya kemarin seorang perempuan mungkin pingsan kali Bu. Saking nervous dan bahagianya gitu ya. Aduh, shock didatengin nih. Aduh, keren. Tapi Pak Joko kuat tuh nggak pingsan? Ya apa ya Bu ya, mungkin karena saya laki-laki kali ya, dipaksa untuk berdiri gitu. Gender. Oke. Seru banget ngajarin jaring-jaring makanan. Pak Mukti terlibat nggak ketika ngajarin itu? Ya beliau mendengarkan, saya menyimak. Beliau memberikan waktu untuk mengajar, melihat saya cara mengajar. Mungkin observasi ya. Jadi kayak kepala sekolah nih lagi ngobservasi gurunya nih. Kayak peer teaching gitu Bu. Disaksikan media juga banyak. Orang-orang itu Pak Dirjen itu hadir, Bu Nunu itu juga. Bu Nunuk Suryani ya. Itu hadir juga beliau Bu, orang nomor 1 juga beliau. Iya, beliau di GTK ya. Pak Menteri Media, kepala sekolah saya gak pernah mimpi nih disorot sedemikian banyak begitu ya. Sekarang masih gak sih aura-aura deg-degannya? Ya masih ada sih Bu. Jadi kalau masuk ke kelas itu Bu ya, saya ngebayangin beliau pernah kesini loh gitu. Jadi kenangan banget ya. Jangan-jangan nih bekas tembok yang dipegang gak dicuci nih, atau gak boleh dicat nih. Aduh, kenangan banget. Pak, ngobrolin tadi kan ya Pak Menteri udah datang terkait revitalisasi sekolah Bapak. Separah apa sih sekolah Bapak? Ya di sekolah saya itu memang memprihatinkan ya Bu ya. Dan itu kan bangunan tahun 2000 Bu sebetulnya. 2000 sebetulnya ya. Ada perbaikan tambah sulam tahun 2006. Ya kita tahu lah Bu ya. Itu sejarahnya ya. Berarti udah pernah tapi ya tambah sulam. Terus kan ngelihat kondisi kelas juga kan kurang ya Pak Joko ya? Kurang. Itu ada berapa kelas Pak Joko? 1, 2, ada 4 Bu itu. Ada 4 dan satu pun dipakai kantor ya? Satu kantor ya. Toilet juga nggak ada? Alhamdulillah kemarin ada bantuan dari Disdik, dari Kabupaten Bogor, langsung dibangun Bu. Disdik di belakang itu. Ketika Pak Dirjen, Pak siapa waktu malamnya itu beliau pengen ngecek, wah enak nih toiletnya nih, bagus nih gitu. Saya juga jadi alhamdulillah. Ada rezeki-rezeki baik yang datang ke sekolah. Keren banget. Ini luar biasa ya, menggali pengalaman ngajar sama Pak Menteri ternyata sedeg-degan itu. Mungkin saya kalau di posisi Pak Joko juga, aduh, ini beneran gak sih kayak ngimpi gitu ya Pak Joko. Karena tidak semua guru seberuntung Pak Joko didatangin orang nomor 1 dunia pendidikan. Nah Pak Joko, ada satu pesan gak nih buat guru-guru di Kabupaten Bogor? Apa nih kira-kira pesan dari Pak Joko untuk Bapak dan Ibu guru? Ya
pesan harapannya jangan mudah mengeluh ya untuk pembelajaran apapun itu kondisinya. Tuhan tidak akan tidur ya untuk ketika kita mau berusaha, ketika kita mau ikhlas, intinya ikhlas dulu ya Bu. Insya Allah akan kasih jalan. Keren. Jadi ini buat guru-guru yang sekolahnya mungkin ngerasa di pelosok gitu ya Pak Joko ya. Pokoknya jangan nyerah kata Pak Joko. Jangan menyerah. Pasti nanti akan ada jalan. Ya. Keren. Karena aku tahu banget nih sekolahnya Pak Joko. Bener-bener ngelewatin hutan ini. Pak Joko makasih banyak udah mampir di podcast kita. Baik, Ibu. Nanti kapan-kapan boleh ya main lagi ke sini. Insya Allah. Oke. Terima kasih obrolannya kali ini Bapak dan Ibu guru. Demikian tadi obrolan saya bersama seorang guru inspiratif yang ngajar bareng sama Pak Menteri dan pengalaman-pengalaman berkesannya terkait ditemui oleh Pak Menteri yang tidak semua guru seberuntung beliau. Ya. Sekali lagi pesan Pak Joko adalah jangan nyerah, dan ini harus jadi inspirasi kita juga semua, jangan nyerah dalam kondisi apapun. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu yang sudah menyaksikan podcast PGRI Sapa Wargi Bogor. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum.